Hai semua, kali ini saya masak sambal lado tanak yang benar-benar lama banget. Menu satu ini bakalan bikin nafsu makan kalian meningkat. Simak terus videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Bahan yang saya gunakan di sini ada udang. Udangnya ini sekitar 300 gram ya guys. Lalu ada ikan teri bada padang 100 gram. Nah, ini udah saya bersihkan bagian kotoran ikan terinya ya. Tapi kalau mau pakai ikan teri lainnya juga boleh banget ya guys. Lalu ini bumbu aromatiknya. Di sini ada asam kandis 2 biji. Lalu saya pakai laos atau lengkuas geprek sekitar 2 ruas, daun kunyit 1 lembar, serai 1 batang yang udah digeprek, dan daun jeruk sekitar 3 lembar ya guys. Lalu ini bahan untuk kita haluskan ya guys. Nah, yang dihaluskan ada bawang merah. Bawang merahnya 100 gram, bawang putih 3 siung, kunyit 1 ruas, jahe 1 ruas, sedikit aja ya guys. Lalu juga ada cabai keriting merah 100 gram, cabai rawit merah 25 gram. Atau kalau teman-teman kurang suka pedas, silahkan di skip cabai rawitnya ya. Terus guys, di sini saya mau pakai butiran-butiran kenikmatan nih guys, yaitu jengkol dan petai. Ini jengkolnya ada 50 gram, petainya ya secukupnya aja guys, sesuai selera aja. Kalau mau lebih banyak juga nggak masalah ya. Oh ya guys, nanti tuh bumbu perasanya saya pakai garam dan mecin aja ya. Jadi garam 1 sendok makan dan mecin 1 sendok teh. Terus ini yang paling penting guys, santannya ini harus santan kental. Nah, ini tuh 1 kilogram ya, tapi saya masukin freezer makanya dia bentukannya kayak gini. Nah, kalau biasanya santan kental itu lebih mahal ya guys dari santan biasa. Ini saya beli harga 20.000. Kalau di tempat teman-teman berapa nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke deh, lanjut kita blender nih. Kita haluskan dulu cabai keriting merah dan juga cabai rawit merahnya guys. Jadi ini mau saya blender dulu si cabai-cabaiannya ya guys, karena kalau sekaligus sama bawang-bawangannya nanti nggak muat. Makanya saya cabai dulu baru nanti bawangnya. Jangan lupa dikasih air kalau pakai blender ya guys, supaya lebih gampang muter blendernya itu. Dan ini kita blender sampai sehalus mungkin ya guys. Untuk menghaluskan bahan-bahannya ini bisa pakai blender ataupun diulek ya guys. Oke, untuk cabenya udah halus banget nih guys. Kita pindahin ke dalam wadah. Cabai yang udah di blender sampai halus banget ini ya. Lanjut kita blender bawang putih, jahe, dan kunyit sedikit aja ya guys, nggak perlu banyak-banyak. Lalu bawang merah, tambahkan air secukupnya untuk memblender bawang-bawang ini ya guys sampai halus. Kita blender lagi. Sebelum lanjut, bagi yang baru menonton video ini silahkan di subscribe dan like video di channel Bunda Amanda ya. Save resep ini supaya nanti pada saat teman-teman mau masak lagi, nah resepnya tuh udah kesimpan di channel YouTube teman-teman, jadi nggak kecarian lagi ya. Lanjut, ini bahan yang tadi sudah kita haluskan pakai blender, kita campur dengan cabai yang udah kita blender sebelumnya ya guys. Oke deh, lanjut panaskan wajan yang mau kita pakai dengan api sedang. Lalu masukkan bumbu yang tadi udah kita halusin pakai blender ya guys. Nah, ini tuh bumbunya udah halus banget ya. Tambahkan serai yang sudah digeprek. Lalu ada daun jeruk juga yang udah saya remek-remek nih guys, baru kita masukin ke wajan. Terus juga ada daun kunyit yang udah saya remek-remek tuh saya ikat ya supaya dia nggak melebar. Dan laos geprek juga. Habis itu baru deh kita tuang santan kentalnya nih. Kalau bikin sambal lado tanak ini guys, kuncinya adalah di santan kelapanya. Jadi nggak bisa digantikan dengan santan instan, harus pakai santan kental yang benar-benar asli dari kelapa tua ya guys. Ini adalah tahap kita matengin bumbu-bumbunya sampai mendidih. Jadi anggapannya kalau udah mendidih itu tandanya si bahan-bahan yang sudah kita haluskan tadi itu sudah mateng. Nah, di proses ini harus terus diaduk ya guys, jangan ditinggal-tinggal karena nanti santannya bisa pecah. Nah, ini santannya sudah mulai mendidih ya guys. Tuh terlihat ya ada letupan-letupan kecil kayak gini. Jadi sekarang kita masukin jengkolnya. Kalau teman-teman pakai bahan tambahan kayak jengkol atau bisa juga ini tuh dicampur dengan kentang ya guys. Nah, itu kan teksturnya tuh keras-keras gitu guys, butuh waktu agak lama kan untuk melembutkannya. Nah, jadi kita harus memasaknya dimulai dari tahap ini.
dimasukin. Jadi kita gunakan api kecil aja sambil diaduk-aduk. Tunggu sampai minyak santan kelapanya itu keluar ya guys. Dan juga guys, salah satu tipsnya kalau mau pakai jengkol itu pilih jengkol tua supaya dia lembutnya itu lebih gampang. Daging jengkolnya itu lebih gampang lembut kalau yang tua ya guys. Ciri-cirinya itu kalau kita beli di pasar, dia kulit luarnya itu udah merekah, terus juga warna kulit arinya itu coklat kayak yang saya pakai ini. Nah ini saya beli jengkol tuanya itu di pasar pagi ya guys, jadi harganya itu 13.000 1 kilo. Kira-kira kalau di tempat teman-teman, di daerah teman-teman harganya sama nggak kayak di Batam? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya guys, kalau nonton video ini usahakan sampai selesai ya supaya nggak gagal paham. Dan kalau misalkan teman-teman memang kurang cocok dengan resep yang saya bagikan, bisa cari referensi lainnya ya. Teman-teman bisa tonton aja video di channel YouTube saya, resep-resep lainnya, mana tahu ada yang cocok. Nah ini saya kasih asam kandis 2 biji ya guys, supaya sambal lado tanaknya ini tidak mudah basi. Lanjut tambahkan garam secukupnya ya. Di sini saya pakai garam 1 sendok makan. Kita aduk-aduk lagi sampai merata. Lalu tambahkan mecin 1 sendok teh. Nah untuk bumbu perasanya ini kita masukin setelah bumbu sambal lado tanaknya ini sudah benar-benar tanak ya guys. Minyaknya udah pada keluar, baru deh kita masukin bumbu perasanya. Jangan lupa dicicip. Kalau rasanya udah oke, lanjut kita masukkan. Di sini saya pakai udang. Nah udangnya dioseng-oseng, diaduk-aduk lagi sampai berubah warna jadi keorenan. Tapi kalau teman-teman nggak ada udang nggak masalah ya, bisa diganti dengan telur puyuh atau telur ayam, boleh banget ya. Telur puyuh atau ayamnya itu direbus dulu, baru kita masukin di tahap ini. Saya pakai udang supaya dia lebih rame ya guys. Jadi ini juga mau saya tambahin teri, ikan teri badannya juga saya masukin di akhir. Kalau dimasukin dari awal nanti dia bisa benyek guys, teksturnya itu gak dapet ya, jadi terlalu lemek. Jadi dimasukinnya pada saat tahap ini. Dan kalau teman-teman pakai ikan teri, usahakan kotoran si ikan terinya itu dibuang dulu ya, yang hitam-hitam deket leher kepalanya itu guys, dibuang supaya nanti nggak terasa pahit pada saat dimakan. Nah ini bisa juga dicampur sama rimbang ya guys. Jadi kalau mama saya itu sering masak sambal lado tanak pakai rimbang. Tapi kalau pakai rimbang masukinnya di tahap ini guys. Jadi pas sudah mau terakhir gini dimasukin supaya rimbangnya itu nggak terlalu benyek, pas dimakan masih bertekstur ya. Jadi lebih enak. Nah di sini bisa terlihat ya guys, teman-teman bisa lihat minyak dari santan kelapanya itu udah keluar banyak banget. Nah kalau sambal lado tanak itu dia karakteristiknya seperti ini guys. Kuah sambal ladonya itu kental banget dan dia tuh minyaknya banyak, karena ini minyak dari santan kelapa ya, bukan minyak dari minyak goreng, tapi benar-benar dari santan kelapa. Makanya kalau pakai santan instan ini tidak bakal keluar minyaknya guys. Terakhir kita hujani dengan mutiara-mutiara hijau ini ya guys, alias petai. Atau kalau teman-teman di sini mungkin ada yang nggak suka petai dan jengkol, ya di skip aja ya. Cuman nanti rasa nikmatnya itu akan sedikit berbeda ya guys, akan berkurang kenikmatannya gitu. Karena memang sambal lado tanak ini identik dengan jengkol dan petai. Sabana lama nyo guys, kata orang Minang tuh kayak gitu guys. Sabana lama itu enak banget gitu, ya ampun, sedap banget, aromanya wangi. Mari kita coba. Wow, ini mah bahaya banget nih, nggak bisa berhenti makan nasi nih guys. Bisa masak nasi mulu di rumah, saking enaknya, ya ampun. Lihat deh tuh udang, ini tuh semua teksturnya itu pas ya guys, karena urutan-urutan kita memasukkan bahan tadi itu penting juga ya, supaya makin nikmat kita makan. Dan rasa bumbunya ini medok banget ya, tuh pakai pete dan jengkol, enak banget guys. Ada asinnya, ada gurihnya, gurih banget malahan. Gak tau lagi mau menggambarkannya tuh dengan kata-kata apa. Pokoknya beneran ini tuh rasanya luar biasa enak. Makasih untuk yang udah nonton sampai di detik akhir video ini ya guys. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Jangan lupa support terus channel Bunda Amanda, like, subscribe, komen, dan juga share ke semua sosmed teman-teman. See you next video guys. Terima kasih.